Saya ucapkan syukur bahwa pagi ini saya diberi kesempatan untuk membawakan khotbah. Khotbah pagi ini saya akan bawakan dengan judul yaitu beberapa alasan mengapa pentingnya keadilan. Ini ada di Matius 23 ayat 23. Saya akan bacakan ayatnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jitan kamu bayar, tapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus mengingatkan kembali di sini bahwa orang menekankan kembali ada 3 poin di situ, yaitu 1. Keadilan, 2. Belas kasihan, dan 3. Kesetiaan. Itu harus dilakukan kata Tuhan. Tapi saya hendak mengambil 1 poin mengenai keadilan. Jadi keadilan di sini saya mengambil tema ini karena isu dalam 2 minggu ini betapa luar biasanya kejadian yang menimpa yang terjadi kepada soko guru daripada tiang-tiang yang menopang daripada keadilan, yaitu yang menimpa terjadinya waktu penayangan di TPF, yaitu tim pencari fakta atau sekarang tim 8 yang terjadi, yaitu penayangan mengenai kasus perekaman Anggodo, di mana terjadi banyak hal. Beberapa media menyatakan mengenai kriminalisasi daripada KPK, dan ada yang judulnya juga cecak lawan buaya, dan banyak hal. Saya memang mendengar daripada pernyataan Kapolri di DPR bahwa jangan diungkit-ungkit lagi mengenai buaya dan cecak itu, tapi ya saya hendak memberikan suatu background agar kita melihat bahwa betapa luar biasanya kejadian tersebut, yang bahkan beberapa media saya ikuti mengatakan bahwa keadilan itu berada di ujung tanduk karena beberapa institusi berada di ujung yang nilainya itu sangat-sangat rendah. Kalau di antara 1 sampai 10 dan sekitar 1 itu, jadi luar biasa bahwa itu udah mendekati titik dasar daripada suatu nilai. Jadi dengan adanya kejadian ini, saya lihat bahwa penting sekali ini dibawa di dalam gereja itu mengenai isu tersebut, karena hal itu sangat menarik saya, dan saya sampai beberapa hari melihat sampai pagi mengikuti kejadian itu, dan saya ikuti satu persatu karena saya juga pengen belajar mengenai keadilan. Institusi yang ada di ini ditopang oleh yaitu kejaksaan, kepolisian, dan departemen kehakiman, sekarang yang baru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di situ saya banyak sekali belajar mengenai prosedur hukum yang harus kita pelajari sebagai orang Kristen, karena orang Kristen juga ada warga negara Indonesia yang harus mengerti hukum. Karena saya lihat waktu Kapolri menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari DPR, banyak sekali hal yang saya lihat semua dasarnya adalah hukum hak.
hukum. Kalau dari sini ke sini kemungkinannya ini. Kalau HP misalnya pasal sekian, kalau enggak akan menunjuk situ. Wah, saya bilang hal yang indah sekali. Kalau saya ingat nanti kalau di akhir zaman itu, apakah orang Kristen juga akan fasih seperti Kapolri menerangkan dasar hukumnya? Apakah juga orang Kristen akan bisa menerangkan dengan secara fasih dan secara cepat mengenai ini, kalau orang melakukan hal ini hukumannya pasal berapa, karena kita base-nya itu berdasarkan Yohanes 12 ayat 48 itu bahwa firman Tuhan itu akan mengadili kita di akhir zaman. Jadi saya bacakan mengenai dasar hukum daripada ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi waktu kita belajar Renstra pun, saya sama saudara Paulus, yang paling utama di situ adalah dasar hukum. Demikian pun di Alkitab, dasar hukumnya apa? Kita melakukan sesuatu itu, memang kita sekarang nggak boleh menghakimi. Nah, untuk alasan itulah saya akan menerangkan beberapa poin penting mengenai keadilan itu. Jadi mengapa kita harus melakukan keadilan itu? Karena Tuhan Yesus telah mengingatkan kami, jangan kita abaikan, kalau enggak celakalah seperti yang kita baca di Matius 23 tadi. Pertama, pentingnya keadilan itu, saya akan mengutip di Amsal 21 ayat 3. Amsal 21 ayat 3 mengenai apa yang Tuhan inginkan mengenai keadilan tersebut. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Yahweh daripada korban. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya, to do rightness and justice is more acceptable than sacrifice. Jadi pertama-tama kalau kita analogikan mengenai pengorbanan adalah salah satu daripada satu tindakan orang Israel untuk memuja Allah. Di dalam hal itu ada ketentuan daripada Allah. Nah, orang Israel selalu melakukan pengorbanan di dalam pemujaan Allah. Nah, untuk hal itu juga kita analogikan di dalam perjanjian baru itu, bahwa kita orang sidang jemaat Kristus sangat mengharap tinggi sekali di dalam memuja Allah di hari Minggu. Itu prosedur-prosedur yang 5 elemen tersebut. Seperti menyanyi, kita harus bagaimana menyanyi yang benar, memberikan kolekte, berdoa, membacakan firman, terus berkhotbah seperti tersebut, dan hal tersebut menjadi sangat dihargai sekali di sidang jemaat Kristus. Tapi di sini dikatakan ada yang lebih penting daripada pemujaan, yaitu mengenai keadilan di sini. Jadi keadilan itu sangat penting bagi Allah. Tuhan menginginkan kehidupan kita di hari-hari biasa itu harus melakukan keadilan. Jadi mau tidak mau kita harus memperhatikan mengenai pentingnya keadilan. Terus kedua, mengenai itu kita yang di Matius 23 ayat 23 juga sebenarnya tipe-tipenya mirip kesepuluhan juga. Itu salah satu unsur daripada kebaktian daripada Israel dalam penyembahan itu. Nah, itu juga saya gabungkan itu di poin 1 aja. Terus poin kedua yaitu bahwa orang Kristen akan menghakimi 1, dunia, 2, malaikat-malaikat, dan ketiga, kedua-belah suku Israel akan dihakimi. Nah, untuk itu kita lihat di 1 Korintus 6 ayatnya. 1 Korintus 6
ayat 1 dan 2 dan 3 mengenai sebenarnya 1 Korintus itu ini adalah kejadian mengenai perpecahan dan kenapa orang Korintus itu meminta bantuan kepada orang dunia untuk mendapatkan suatu keadilan. Keadilan itu mahal. Apakah ada di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Maksudnya di sini bahwa orang Kristen itu mencari keadilan pada hakim-hakim yang di luar itu, yaitu seperti pengadilan. Aku, ayat 2, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, berarti kita akan menghakimi 12 suku. Kita belajar bahwa waktu zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri waktu itu dihakimi oleh orang Israel dengan sangat people power seperti di Filipina, yaitu bahwa orang yang banyak itu akan menghadiri benar tidaknya itu, dan manipulasi di dalam hal ini, manipulasi mengenai saksi. Saya tidak akan membawa masuk ke dalam mengenai saksi, sumpah palsu, mengenai kejujuran sebagai saksi itu minimal 2 orang dan sebagainya. Terus mengenai sendiri ketaatan di dalam hukum Tuhan. Nah, hal tersebut kalau kita lihat di Matius 26 bahwa waktu Tuhan Yesus itu disidang oleh ahli-ahli Taurat tua-tua dan kepala-kepala tua daripada orang Israel, penuh dengan saksi dusta dan tuduhan-tuduhan yang tidak mereka ketahui. Tidak akan kami bahas mengenai tersebut, tapi saya hanya untuk menarik kita bahwa pentingnya keadilan itu kenapa gitu. Jadi kita belajar bahwa waktu saya lihat Jenderal Bambang itu sebagai Kapolri itu melihat bahwa dia itu begitu fasih, saya itu sangat iri. Aduh, kalau saya sebagai orang Kristen suatu saat memang kalau nanti di akhir zaman, apakah mempunyai skill seperti begitu? Nah, dari situ bisa diambil implikasinya begitu. Kalau orang Kristen tidak belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, nanti waktu di akhir zaman apakah kita itu dari A sampai Z mengenai KUHP kalau kita di pengadilan, kalau ini di pengadilan kiamat itu nanti di pengadilan Tuhan Yesus, apakah kita mempunyai skill untuk dasar hukumnya apa? Dasarnya apa kita akan mengadili 12 suku, malaikat, bahkan seluruh dunia? Kalau kita nggak punya skill seperti tersebut, wah gimana kita akan menghakimi orang lain? Nanti jangan-jangan keputusan kita akan berbahaya karena akan menentukan mati hidupnya orang lain, masuk ke surga dan neraka. Yang betapa luar biasanya kalau masuk ke neraka itu suatu hal yang sangat menyakitkan. Bayangkan kalau kita masuk ke rumah sakit aja atau kena demam berdarah aja, kita udah tidak sakit seperti saudara Dedi yang sakit hanya karena batuk aja, bernanah, tenggorokannya udah tidak bisa bicara dan sakitnya, wah itu katanya seperti sesuatu yang besar ada di dalam tenggorokan. Nah, apalagi kita akan menghukum orang nanti bersalah tidaknya. Dan untuk itu, apakah bijaksana kalau sekarang orang Kristen itu tidak mempelajari hukum-hukum Tuhan yang ada itu, yang tadi kita sebutkan di Yohanes 12 ayat 48 bahwa hukum firman Tuhan Yesus yang akan menghakimi. Jadi itu memotivasi kita bahwa kita mesti belajar lebih serius lagi. Kita harus mempunyai suatu landasan hukum yang kuat di dalam, maksudnya hukum perjanjian baru itu, agar nanti kita sendiri jangan nanti dihakimi. Sekarang orang bilang
Kita lihat di KPK, masalah KPK, masalah kejaksaan, masalah kepolisian, itu ada kelemahan-kelemahan. Mereka jadi menghukum orang, tapi mereka sendiri ada kelemahan-kelemahan. Nah, inilah juga yang berlaku kepada orang Kristen. Kita orang Kristen sebelum nanti menghakimi di zaman itu, mesti kita perbaiki kelemahan-kelemahan diri kita, agar nanti yang menghakimi itu tidak sendiri. Kalau jangan mencuri, dirinya sendiri mencuri, gimana itu menjadi penyapu bersih, tapi sapunya sendiri kotor gitu. Nah, demikianlah keteladanan di dalam hal ini penting selama kita hidup. Kita belajar firman Tuhan, setelah itu kita mengaplikasikannya kepada diri kita, supaya nanti jangan kita sendiri terkena hakim, yaitu dari firman Tuhan tersebut kepada diri kita, sehingga diri kita tidak masuk ke surga. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan yang lain yaitu mengenai kepemimpinan. Kita belajar mengenai leadership. Ada dua penting yang saya lihat di sini mengenai kepemimpinan yang berhubungan keadilan. Kita lihat mengenai masalah keadilan waktu Musa terlalu sibuk waktunya terlalu lama. Kalau sekarang itu di departemen kejaksaan itu bahwa terlalu banyak kasus-kasus yang tidak mereka bisa handle, sehingga orang kalau masuk ke pengadilan itu mesti menunggu mungkin waktu yang lama, dan ini sangat menghabiskan waktu sama sekali. Demikian juga dengan masalah Musa, waktu itu banyak waktu karena dia mengadili perkara yang besar dan perkara yang kecil. Kita lihat di Kejadian 18 ayat 14 sampai 22. Itu mengenai nasihat Yitro kepada Musa mengenai cara menghakimi. Jadi itu ada hubungan dengan leadership. Saya bacakan di situ mengenai pentingnya keadilan tersebut. Ketika mertua Musa melihat segala sesuatu yang dilakukan kepada bangsa itu, berkata, "Ya, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di hadapanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah." Tapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu." Di Keluaran 18 ayat sekarang ayat 18, Keluaran 18 ayat 18. "Engkau akan menjadi sangat lebih baik, menjadi sangat baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap. Ini persyaratan jadi seorang yang hakim itu, cakap dan takut akan Tuhan. Orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi di sini bahwa betapa bijaksananya, dan seperti yang terjadi seperti sekarang itu, kalau umatnya juga harus diberitahu, dan nanti di antara kita orang Kristen akan yang jadi mengadili yang seperti saya ceritakan dari depan. Jadi pengajaran, jalan yang ditempuh, cara-cara menjadi orang hakim itu bisa dibaca di sini. Jadi itu sangat luar biasa mengenai kepemimpinan Musa itu, yang dinasihatkan oleh Yitro kepada Musa agar Musa memberikan daripada sebagian wewenangnya, sehingga Musa hanya mengadili mengenai hal-hal yang penting, dan yang kecil-kecil diadili oleh
yang hakim yang dianggap memenuhi persyaratan tadi. Demikianlah kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa hal-hal yang seperti itu akan membuat sistem itu berjalan lebih baik. Kejujuran, takut akan Tuhan, takut disuap dan sebagainya bisa dipelajari sendiri nanti. Kita lihat satu lagi mengenai leadership, yaitu mengenai Salomo, Raja Salomo, yaitu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 11, mengenai betapa pentingnya bahwa raja ini membutuhkan hal keadilan, dan supaya adil dibutuhkan suatu kebijaksanaan, dan itu tidak mudah. Kita lihat dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 11. Maka waktu doa, ini doa Salomo waktu minta sesuatu kepada Allah. Jadi, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini. Jadi Raja Salomo di sini sebagai raja, nanti dia akan menghakimi orang-orang Israel, dan itu dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Lalu adalah baik di ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat, sehingga engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadaku, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi yang diminta Salomo itu sebagai raja, kalau pikiran, wah, kalau orang biasanya meminta itu kekayaan, umur panjang, atau aku pengen nyawa daripada musuh-musuhku, karena kebanggaan jadi raja itu murni pride, biasanya kesombongan yang tinggi. Demikianlah Salomo menunjukkan kepada kita suatu teladan yang baik dalam doanya, bahwa yang diminta, yang dikejar itu apa? Hikmat, dan hikmat untuk menghakimi. Itu sangat penting mengenai leadership, kepemimpinan itu. Jadi keadilan dalam menghakimi itu kan diperlukan keadilan seperti Allah yang merupakan sumber keadilan. Daud sampai 7 kali dalam sehari memuji dalam lagu-lagunya, menceritakan kebesaran Tuhan dalam keadilan. Jadi penting sekali bahwa di dalam hidup ini kita mengejar keadilan, mengerti bahwa keadilan itu tidak didapatkan dengan begitu gampang. Kita harus mempunyai hikmatnya dulu untuk mendapatkan itu. Nah, itulah mengenai kepemimpinan. Jadi di sini ada 2 kasus yang akan saya itukan. Satu mengenai penyaliban Tuhan Yesus di Matius 26-27, bahwa Tuhan Yesus itu didakwa oleh hal-hal yang penuh dusta, dan demikian kita lihat nanti bisa dibaca itu mengenai analisis di dalamnya itu. Kita lihat di Matius 26 ayat 59, kita lihat saya hanya membawakan ini enggak terlalu mendalam, tapi hanya akan membawakan ke titik poin berikutnya nanti. Jadi di Matius 26 ayat 59 mengenai rekayasa di dalam pengadilan sehingga timbul keputusan yang tidak adil. Di ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi di sini penuh rekayasa yang seperti sekarang ini. Kalau kita dengar
mengenai hal tersebut. Jadi mau dibuktikan sukar sekali, tapi ini udah di zaman abad pertama udah banyak yang terjadi mengenai hal tersebut. Kita juga di sini ada segi baik buruknya, dia mengadili ada people power, kekuatan rakyat. Rakyat yang tidak tahu apa-apa, akhirnya dia mengadili Tuhannya, Allahnya sendiri, sehingga disalibkan. Itu suatu hal yang sangat mengenaskan. Dan satu lagi kita lihat mengenai kekuatan daripada suatu bukti di Kisah Rasul 4 ayat 21, mengenai betapa kuatnya argumen dan bukti, sehingga hal tersebut akan menolong daripada penginjilan. Saya bacakan di Kisah Rasul 4 ayat 21. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya melepaskan juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 40 tahun tidak bisa dibujuk, dia dengan rela hati menceritakan apa yang terjadi, dan bukti itu dengan dia berlompat-lompat waktu dia disembuhkan, itu merupakan suatu bukti bahwa bukti itu begitu nyata, dan mereka tidak ada bisa merekayasa gimana caranya agar rasul ini dapat disalahkan. Itu salah satu. Dan salah satu juga penting mengenai masalah waktu Paulus disuruh Tuhan ke Roma bersaksi, eyewitness. Jadi waktu itu jadi pengadilan juga berfungsi salah satu untuk marketing daripada jadi supaya orang kalau sekarang pengen terkenal artis itu caranya itu masuk kepada TV, diwawancarai dengan membuat gosip-gosip yang ini. Itu salah satu teknik trik daripada penyanyi untuk mendapatkan secara supaya populer namanya dengan cara gratis. Nah, untuk hal tersebut juga di dalam sidang Paulus, sidang di pejabat-pejabat tinggi kerajaan Roma, dia memanfaatkan itu untuk menyebarkan mengenai hal Tuhan Yesus Kristus sebagai Amasia atau sebagai Mesias. Itu dengan fasilitas tersebut nanti banyak orang membicarakan dari hal itu, nanti nama Tuhan Yesus akan lebih cepat lagi. Jimmy bangun. Akan lebih cepat. Oh. Ya. Kan dengan sama itu kalau nomornya. Please sit down. This is a ceremony. Jadi dengan pemanfaatan bahwa sidang-sidang yang terjadi di kerajaan Roma, bahwa orang Kristen mendapatkan suatu marketing yang baik untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga isu-isu tersebut banyak dikenal di kerajaan Roma maupun jajahannya itu. Hal itu akan didapatkan dengan hal yang sangat banyak manfaatnya bagi penginjilan orang Kristen. Demikianlah, jadi saya ulangi bahwa pentingnya keadilan itu, kita melakukan keadilan karena Tuhan sendiri menginginkan keadilan tersebut, bahwa Tuhan
to do righteousness and justice is more acceptable than sacrifice. Itu juga didukung bahwa persepuluhan mereka lakukan, tapi kesetiaan, keadilan itu mereka lupakan. Jadi keadilan, saya ngambil dari keadilan di Matius 23, bahwa Matius 23 itu juga mengingatkan pentingnya keadilan. Dan selain itu, hal tersebut akan alasan yang lain, yaitu bahwa kita akan menghakimi malaikat 12 suku maupun seluruh dunia. Nah, untuk menghakimi itu kita butuh lawyer yang handal, yang skill. Untuk mencapai ke hal tersebut dibutuhkan suatu pembelajaran yang luar biasa maupun training. Jangan sampai kita nanti membuat keputusan yang tidak baik karena ketidaktahuan kita mengenai hukum-hukum Tuhan, yang bahwa di Yohanes 12 ayat 48 bahwa nanti di akhir zaman firman Tuhan yang akan menghakimi. Ini sebagai KUHP, kalau di Indonesia sebagai KUHP, kalau di orang Kristen nanti firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan itu akan menghakimi di akhir zaman. Jadi penting sekali bahwa skill untuk menjadi lawyer itu diperlukan untuk memotivasi kita untuk mempelajari lebih serius mengenai Injil itu. Jangan kita main-main, karena kita sendiri hidup nanti diadili oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak serius belajar firman Tuhan, nanti kita sendiri tidak masuk surga, ya. Dan kalaupun nanti kalau kita masuk surga, jangan sampai kita menghakimi orang lain nanti yang menimbulkan suatu keputusan yang tidak bijaksana, yang atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita hendak mengetahui semua hukum, kita mesti mempelajari semua firman Tuhan dengan lebih teliti lagi, dengan lebih khusus, karena untuk mendapatkan hal tersebut tidak didapatkan dengan mudah. Seperti kita lihat tadi, waktu Salomo berdoa, dia meminta hikmat dan kebijaksanaan untuk menghakimi orang Israel, dan hal tersebut, kebijaksanaan tersebut tidak akan didapatkan lagi, karena itu sesuatu seperti Salomo itu, Ratu dari Selatan datang khusus dari Afrika jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat dan kebijaksanaan Salomo, dan dia banyak membawa emas berapa ton, banyak sekali, dan hadiah-hadiah hanya untuk mendengarkan firman, mendengarkan hikmat Salomo yang merupakan anugerah daripada Tuhan. Jadi kalau kita pun melihat hal tersebut sebagai seorang raja, butuh daripada suatu hikmat kebijaksanaan untuk menghakimi orang lain. Dan demikian juga dengan kepemimpinan Musa, leadership daripada Musa di dalam hal untuk memutuskan hal-hal yang penting. Itu Musa telah dinasihati oleh Yitro, mertuanya, untuk mempunyai suatu hikmat dan kebijaksanaan di dalam memutuskan penghakiman. Demikianlah kesimpulan yang saya kemukakan. Jadi sekali lagi bahwa penting sekali keadilan. It's very important to study about justice, rightness, because the Christian in the end of the world will become the justice. The people, the angel, and 12 tribes will be justice by the Christian. So the Christian must be study very hard to know about the law of Christ. Terima kasih atas semua kesempatan ini. Khotbah ini memang hanya saya batasi untuk tidak melebar kemana-mana, dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Sidang Jemaat Kristus di Bandung untuk saya. Terima kasih.